pertama bahwa jalan ini diniatkan untuk mengurai kemacetan yang ada di puncak, sehingga orang pergi ke puncak tidak mengalami depresi karena tujuannya juga rekreasi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipastikan bahwa hutan yang dibuka dibangun areal jalan, perkebunan yang dibuka dibangun areal jalan, tata ruangnya nggak boleh dirubah. Harus tetap hutan dan harus tetap kebun. Bayangkan, kendaraan terjebak berjam-jam. Bukan di Jakarta, bukan di tol, tapi di jalur wisata puncak. Apa jadinya jika solusi agar kita tak lagi stuck sampai 5 jam? Jawabannya, jalur Puncak 2. Tapi ini bukan sekadar jalan baru. Setiap libur panjang, jalan raya puncak nyaris tak bergerak. Antrean kendaraan bisa mengular hingga puluhan kilometer. Polisi sampai terpaksa berlakukan one way dan kontraflow demi memecah kemacetan. Tapi tetap saja sering tak cukup. Solusi jangka panjang yang kini ramai dibahas adalah jalur Puncak 2. Sebuah akses baru yang akan menghubungkan Sentul hingga Cipanas dan Cariu, keluar dari jalur utama yang sering padat merayap. Proyek ini direncanakan dilanjutkan pada 2026 sebagai bagian dari proyek strategis pemerintah Kabupaten Bogor dan didukung Pemprov Jabar. Jalan ini diproyeksikan dapat mengurangi kemacetan hingga 50% dan mempercepat jarak tempuh hingga 16%. Tapi bukan semua orang setuju mudahnya proyek ini berjalan. Jalur alternatif serupa pernah dinilai kurang layak karena minim penerangan dan rawan longsor, sehingga tidak direkomendasikan untuk semua jenis kendaraan. Dan, ada hal lain yang lebih besar dari sekadar jalan baru. Ini menyangkut ekonomi dan masa depan wilayah Bogor Timur. Ternyata, pembangunan jalur Puncak 2 bukan hanya soal mengurai macet. Jalan ini juga dirancang sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi di Bogor Timur, Cianjur, Bekasi, dan Karawang, membuka peluang terbaik bagi UMKM dan pariwisata lokal. Bayangkan, lebih sedikit kemacetan, lebih banyak wisatawan yang datang, lebih sering, lebih banyak omzet untuk usaha lokal. Tentu saja, bukan semua orang 100% yakin solusi ini langsung manjur. Ada suara yang bilang pembangunan harus cepat, ada juga yang menyoroti perlunya dukungan pemerintah pusat dan alih daya pembiayaan, karena biaya proyek diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Apapun pro kontranya, satu hal pasti, Puncak perlu solusi nyata. Dan jalur Puncak 2 kini bukan sekadar wacana, tapi langkah konkret yang mulai digerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bupati Cianjur, Bupati Purwakarta, kita nunggu Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor. Ada dua agenda yang sore hari ini kita tuntaskan bersama. Yang pertama adalah rencana pembangunan Jalan Puncak 2 yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan itu untuk menyelesaikan horor kemacetan yang terjadi di puncak dalam setiap lebaran maupun setiap malam tahun baru. Walaupun dalam setahun terakhir ketika saya pemimpin, seluruh horor itu nggak ada. Karena diantisipasi dengan pemberhentian atau liburnya sopir-sopir angkot. Tetapi bahwa itu kan peristiwa yang bersifat insidental. Selanjutnya harus diselesaikan secara komprehensif dalam konsep pembangunan yang memadai. Sehingga pada kesempatan sore hari ini, kami ingin menyampaikan, kalau saya sih punya gagasan, Jalan Puncak 2 itu ada jalan yang terintegrasi antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Cianjur, dan dengan Kabupaten Bandung Barat. Jadi nanti jalannya meliputi dua, yaitu meliputi menyusuri Sangga Buana yang lurus ke arah Cipanas ya. Kemudian melingkar Sangga Buana, melingkari Danau Jatiluhur yang nanti masuknya ke Cianjur dan Bandung Barat. Kemudian nanti lurus ke Loji, karena Loji sudah relatif baik. Kemudian dari Kuta Tandingan itu nanti terintegrasi dengan Kuta Manah. Kemudian Uduk-Uduk
kemudian nanti masuk menyeberangi jembatan Citarum dan masuk ke sebelah kanan ke Karawang Barat, gerbang tol. Udah kebayang, Pak Sekda udah tahu betul itu. Gerbang tol itu adalah untuk membangun kekuatan baru agar tidak terjadi penumpukan pembangunan pada sebuah wilayah, mendistribusikan rasa adil dan keadilan, dan kemudian juga menghormati sejarah leluhur. Karena Kutamana, Kuta Tandingan, kemudian Kertamana, kemudian Uduk-Uduk, Loji, dan semuanya itu sebenarnya daerah yang relatif sangat sakral dalam pandangan saya. Nah kemudian, tetapi di dalamnya nanti kita akan meningkatkan status hutan. Sangga Buana ingin menjadi taman nasional, ini yang rencana saya. Sehingga kebijakan ini nanti akan punya implikasi terhadap tata ruang, yaitu hilangnya berbagai aktivitas penambangan di sekitar Sangga Buana. Tidak boleh ada lagi. Sangga Buana harus hilang, dan kemudian yang akan didorong adalah perkembangan industri pariwisata. Ini orientasi-orientasi yang akan dilakukan, sehingga nanti semuanya terintegrasi dengan baik, tertata. Kalau teknis pelaksanaan pembangunan itu menurut saya hal yang mudah. Yang harus pikirkan oleh kita, pertama bahwa jalan ini diniatkan untuk mengurai kemacetan yang ada di puncak, sehingga orang pergi ke puncak tidak mengalami depresi, karena tujuannya juga rekreasi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipastikan bahwa hutan yang dibuka dibangun areal jalan, perkebunan yang dibuka dibangun areal jalan, tata ruangnya nggak boleh dirubah. Harus tetap hutan dan harus tetap kebun. Jangan sampai kita membuka ruang jalan hanya mempercepat kematian baru lagi. Setelah kita mengalami lonceng kematian karena kejenuhan puncak, jangan sampai yang masih baik kemudian mengalami nasib yang sama. Sehingga cita-cita saya untuk bagaimana menjaga dan melindungi Sangga Buana malah saya jadi su'ul adab pada leluhur saya.